Kemudian yang kita perlu jelaskan dan kita akan panjang lebar paparkan teman-teman sekalian adalah tentang masalah potongan terakhir doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, jauhkanlah aku dari segala jenis dosa dan juga hutang. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Sekarang ini akan kita titik beratkan, karena kalau Dajjal mungkin Anda tidak asing lagi mendengarkan tadi apa yang saya paparkan. Mungkin kalau yang sering ikuti pengajian kami, apalagi pembedahan buku Minhajul Muslim tentang tanda-tanda hari kiamat, sudah panjang lebar kita paparkan itu ya. Kalau potongan doa yang terakhir ini, dan jauhkanlah kami dari dosa, segala jenis dosa dan juga utang. Dosa teman-teman sekalian, sesuatu yang sangat tidak nyaman. Karena pelanggaran. Dosa sama dengan pelanggaran. Bagaimana Anda kalau melanggar satu peraturan, Anda pasti merasa tidak nyaman. Tidak nyamannya itu seperti orang yang khawatir setiap saat bisa saja kita dihukum. Atau bisa saja kita diserang. Bisa saja kita dituduhkan, bisa saja kita dilaporkan. Ya. Itulah dosa. Dan kata Nabi SAW, dosa adalah sesuatu yang berkecamuk dalam hatimu. Walaupun kau sudah tanyakan fatwanya kepada banyak orang. Dosa ini sesuatu yang gelap, kelam, menyusahkan. Siapapun yang melakukannya, arahnya akan ke situ. Dia akan sumpek, suntuk. Walaupun teman-teman dia belum tahu hukumnya, seperti orang-orang kafir mabuk-mabukan malam hari. Mereka bangun pagi hari, mereka sumpek. Mereka sedih, tidak tahu harus buat apa. Bahkan kadang-kadang kesedihan satu dosa itu bisa sampai berlarut-larut. Bisa sampai 3 hari, seminggu, sebulan. Bahkan ada yang sampai tahunan efeknya. Tergantung daripada kadar besarnya dosa itu. Dosa ini teman-teman untuk dipelajari dan dijauhi, bukan untuk dicoba. Beda dengan amal soleh yang dianjurkan untuk dipelajari lalu diterapkan dalam kehidupan. Maka ini poin perlu untuk digarisbawahi dulu, supaya kita jangan membuka diri untuk terjerumus dalam dosa tersebut. Bukan itu manusia bisa berbuat salah, kata Nabi SAW, kullu ibn Adam khata'un wa khair khata'in tawwabun. Semua anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Kita pasti pernah buat salah semuanya. Tapi teman-teman, orang beriman bukan berarti menjerumuskan dirinya pada dosa yang sama berulang-ulang kali. Sebagaimana kata Nabi SAW, tidak layak seorang mukmin jatuh di lubang 2 kali. Apa yang dia lakukan ya sudah masa lalu, dia tutup, sekarang dia perbaiki ke depannya, terus dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dosa ini teman-teman, ada hal yang sensitif yang perlu kita pahami. Kalau Anda sudah membuka pintunya, baik itu dosa kecil apalagi kalau dosa besar ya, maka untuk menutup pintunya itu butuh waktu dan energi. Misal seseorang terlanjur buka pintu komunikasi dengan lawan jenisnya. Untuk menutup itu butuh waktu. Nggak bisa spontanitas pada saat itu. Dan masih ada selalu serangan-serangan dari syaitan untuk membuat kita tergoda supaya melakukan dosa bersama dia. Itu yang bisa dilakukan. Gitu kan? Anda kalau buka sekali minum khamr, nggak bisa tiba-tiba Anda berhenti. Masih ada, karena Anda seperti sudah kena cipratannya. Gitu. Maka ini sensitif sekali teman-teman. Oleh karena itu dosa, sebelum kita terjerumus, rem diri kita. Dosa itu seperti jurang kalau saya bahasakan. Kalau Anda mengatakan coba kakinya, coba ya saya jatuh enggak. Kalau Anda jatuh, terguling-guling ke bawah. Bagaimana caranya supaya Anda kembali ke puncak lagi? Butuh upaya. Capek, letih. Ya. Itu enggak gampang itu. Maka butuh upaya yang sangat besar supaya kita bisa naik lagi ke atas. Anda kalau pernah sadar disebabkan karena satu potongan ceramah misalnya Anda dengarkan tentang masalah neraka. Anda taubat kepada Allah, mulai Anda hijrah menjadi orang baik. Anggaplah 5 tahun kemudian Anda terjerumus lagi, atau 10 tahun kemudian terjerumus dalam dosa lagi. Nah, untuk kembali kepada level iman yang pertama, itu butuh pendongkrak yang lebih kuat daripada yang pertama. Makanya Anda pada saat mau sadar, mau taubat, Anda kembali dengarkan ceramah yang itu, belum tentu menyentuh. Yang pertama membantu Anda supaya taubat. Oleh itu teman-teman sekalian, ini efeknya terlalu jauh, terlalu besar. Dibandingkan kenikmatan yang dirasakan yang sepintas atau sebentar. Maka dosa itu untuk ditinggalkan. Ini halak, kebinasaan sebenarnya. Semoga Allah jaga kita. Yang penting kita juga bukan menganggap diri kita paling suci sehingga kita tidak pernah buat dosa. Tidak, kita pernah buat dosa. Tapi sebaik-baik orang buat dosa adalah yang taubat dan tidak mengulanginya. Nah, kita selalu minta di sini sebelum salam, wa'udzubika minal ma'tham.
Dan ya Allah, jangan sampai aku terjerumus dalam segala jenis dosa kecil ataupun besar dengan kejadian atau pada momen apapun. Semuanya tidak pernah ya Allah. Dijaga. Subhanallah, orang seperti ini kalau dia betul-betul ikhlas berdoa, maka kita akan temukan setiap matanya mau lihat yang haram pasti dia tundukkan. Sudah enggak usah. Telinganya mau dengar yang haram, sudah usah. Tangannya mau jamah yang haram, kakinya mau melangkah ke tempat haram, semuanya ditolak sama dia. Karena Allah lindungi dari dosa tersebut. Dan salah satu dengan cara membaca doa ini sebelum salam. Ya, ini penting sekali. Kemudian juga segera taubat teman-teman sekalian. Dalam masalah ini penting. Segera kembali kepada Allah SWT. Kalau dosa besar butuh taubat nasuha. Dengan 3 syaratnya. Tinggalkan dosa itu seketika, sesali, dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Ini poinnya. Kemudian Anda mulai patuh kepada Allah SWT. Jangan pernah tunda taubat itu. Karena taubat itu sering saya bahasakan tiket VIP untuk menuju kepada surga. Bukan cuma di akhirat ya, itu surga di akhirat. Di dunia pun fasilitas yang tadinya tertahan karena dosa, itu Allah akan cairkan kembali. Allah akan buka. Mirip dengan Anda melakukan pelanggaran di perusahaan, diblok fasilitas Anda dulu, sampai Anda menyatakan kalau Anda sudah merasa bersalah dan Anda berikrar, tidak akan mengulanginya. Maka dengan itu kalau perusahaan terima, fasilitas Anda mulai akan dibuka kembali. Anda bisa pakai kantor, bekerja, gaji dan segala macam. Dan di akhirat Anda bisa masuk ke dalam surga. Seperti itulah. Jadi jangan tunda taubat itu. Yang terakhir teman-teman sekalian di sini yang kita bahas, yaitu tentang masalah dan aku berlindung kepadamu dari utang, piutang. Ini juga termasuk penting teman-teman sekalian. Jangan pernah berhutang kecuali ya, darurat. Dan ada syaratnya. Anda kalau berhutang, niat mau mengembalikan. Jangan pernah niat menipu. Nggak boleh teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, siapa yang niat ingin membayar utangnya, Allah akan mudahkan. Siapa yang dari awal tidak niat ingin membayar, Allah akan persulit. Dan Nabi SAW dalam hadis yang sahih matlul ghani, zulm. Menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu kezaliman, dosa besar ini kata Imam Al-Dhabi rahimahullah. Fa idza utbi'a ahadukum ala mali'i falyatba'. Ya. Oleh karena itu jika salah seorang dari kalian dipindahkan kepada seseorang yang kaya maka ikutilah. Maksudnya adalah kalau misalnya ada orang kaya memang yang mau menggantikan utangnya orang yang sedang kita memiliki piutang padanya, kita terima saja. Tapi saksi bahasan kita di sini teman-teman sekalian adalah sesuatu yang berbahaya sekali. Berhutang sendiri sementara tidak punya kebutuhan, bukan hal yang mendesak, maka bisa membuka pintu-pintu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh kenapa, karena ancamannya terlalu berat kalau orang meninggal dalam keadaan punya utang. Dan dia juga dihinakan dirinya di dunia. Tapi kalau dia memang darurat sekali dia harus utang, maka dia niatkan akan membayarnya. Perhatikan teman-teman. Peringatan yang sangat tegas kata Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadihi, law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma ahya atau uhya ya, thumma qutila marrataini wa alaihi dainun ma dakhala al-jannata hatta yuqda anhu dainu." Demi zat yang jiwaku di tangannya, maksudnya demi Allah, seseorang di antara kalian kalau mati terbunuh di medan perang, kemudian dia dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi sampai 2 kali, atau yang kedua kalinya, dan dia punya utang, maka dia tidak akan masuk surga sampai utangnya dibayar. Ini luar biasa peringatan ya, yang tegas sekali dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh disia-siakan teman-teman sekalian. Tidak boleh dilanggar. Hadis ini sahih riwayat Ahmad dan juga An-Nasa'i. Kemudian juga hadis yang lain, sabda Nabi SAW, nafsul mu'min mu'allakatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seseorang mukmin tergantung karena utangnya atau pada utangnya sampai utang itu dilunasi. Jadi belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak jelas apakah selamat atau bisa binasa. Karena dia masih punya utang. Al-Mubarakfuri berkata, menjelaskan
Qala Suyuti ay mahbusa an maqamiha al-karim. Suyuti berkata ini maksud dengan ruhnya tertahan adalah orang tersebut tertahan mencapai tempatnya yang mulia. Wa qala al-Iraqi ay amruhu mawqufun la hukma laha binajatin wala halak hatta yunzar hal yaqdi ma alayhi min ad-dain aw la. Kata al-Iraqi, urusan orang tersebut terhenti, tidak diproses. Sehingga dia tidak bisa dihukumi apakah dia akan selamat atau akan binasa sampai ada kejelasan masalah utangnya tadi. Jadi luar biasa, utang itu bisa menahan ruh seseorang untuk diterima di sisi Allah SWT. Juga sisi yang lain teman-teman sekalian, di zaman Nabi SAW orang kalau punya utang, Nabi nggak mau sholat, nggak mau imami sholat jenazah untuk sholati orang tersebut. Dan ini kerugian. Karena Nabi SAW adalah orang yang sangat soleh, Nabi Allah. Artinya ulama mengatakan, orang-orang soleh dari kalangan ulama tidak boleh mensolati orang yang punya utang. Itu seperti sebuah tamparan tersendiri, artinya tidak disolati dia kalau sementara dia punya utang banyak. Dikatakan dari Jabir radhiyallahu anhu karena Rasulullah SAW la yusalli ala rajulin mata wa alihi dain. Bahwasanya Nabi SAW tidak akan mensolati orang yang meninggal sementara dia punya utang. Fa'utiya bimayyitin faqal, lalu satu hari pernah didatangkan sosok jenazah, maka beliau pun bersabda sallallahu alaihi wasallam, alaihi dainun, apakah orang ini punya utang? Qalu na'am, mereka berkata iya. Dinarani, qala sallu ala sahibikum. Maka mereka mengatakan iya, dia punya utang 2 dinar. Tidak besar sebenarnya. Lalu kata Nabi SAW, kalau gitu sholatilah teman kalian ini. Nabi SAW tidak mau sholati. Ya, saking luar biasa beratnya ini. Ya. Jadi ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi ini bagaimana jenazah tidak disolatin. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa Nabi SAW bahwa sholat Nabi SAW itu adalah syafaat, pertolongan. Sehingga syafaat itu bisa hilang dari seseorang yang punya utang. Di masa beliau hidup tentunya sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza qudima ilaihi mayyit yusalla alaihi sa'al hal alaihi dain am la. Nabi SAW selalu kalau datangkan jenazah untuk beliau sholatin, maka beliau selalu bertanya apakah orang ini punya utang atau tidak. Fa in lam yakun alaihi dainun shalla alaihi. Kalau dipastikan tidak ada utangnya, baru Nabi SAW mengimami atau memimpin sholat untuk mensolati orang tersebut. Dan ini syafaat, ini pertolongan sendiri. Karena doa Nabi SAW mustajab. Wa in kana alaihi dainun lam yusalli alaihi. Dan kalau dia ada utang orang tersebut dan tidak ada yang menjaminnya, maka beliau tidak sholati. Wa adina li ashabi yusallu alaihi. Fa inna salatu syafa'atun wa syafa'atuhu mujibah. Maka kalau orang ini pasti ada utangnya, beliau tidak sholat, tapi beliau suruh sahabat yang lain mensolatinya. Karena sholat beliau khusus untuk mayit, itu akan menjadi pertolongan yang pasti diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa sampai Nabi SAW tidak sholatin. Orang yang utang, teman-teman sekalian sisi yang lain, tapi dia tidak mau bayar, ini hukumnya hukum pencuri. Dia akan bertemu dengan Allah dalam kondisi seperti pencuri. Kata Nabi SAW, ayyuma rajulin yudain atau yadain. Ayyuma rajulin yadainu dainan wa huwa mujmi' alla yuwaffiyahu iyyahu laki Allah sa'rikan. Ya, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Dia tidak mau bayar, dia sengaja. Banyak kan orang begitu, main pergi saja. Waktu awal datang merengek, begitu masa pengembalian luar biasa. Kadang-kadang pemilik piutang yang merengek. Atau bahkan ditinggal begitu saja. Ya. Ini kebodohan karena mereka pikir lupa kalau ada Allah SWT yang akan menghukum dia gitu. Dan dia juga bisa menjadi teman-teman sekalian utang ini kegelisahan. Di malam hari dan kehinaan di siang hari. Umar bin Abdul Aziz berkata rahimahullah, wa usikum alla tudayinu walau labissumul aba'a fa inna ad-daina dhul bin nahari wa ham bil lail.
Aku wasiat kepada kalian agar jangan berhutang meskipun kalian merasakan kesulitan. Karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Fad'uuhu. Maka dia mengatakan berdoalah kepada Allah. Tusallim lakum akdarakum wa aradakum wa tabqa lakum hurmatu fin nasi ma bakaitum. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mohon maaf, fad'uuhu artinya fad'uuhu, tinggalkan itu. Tinggalkan itu utang piutang. Maka martabat dan harga diri kalian akan selamat. Juga nama baik kalian ya. Dan akan tersisa kemuliaan bagi kalian di mata manusia selama kalian hidup. Jadi utang itu menyusahkan sekali. Mau tidur susah, bangun tidur juga ketemu orang susah. Bahkan kadang-kadang mimpi dikejar-kejar oleh orang. Itu karena utang. Al-Munawi berkata, pembicaraan mengenai hal ini berlaku pada siapa saja yang mengingkari utangnya. Adapun bagi orang yang berhutang dengan cara yang diperbolehkan dan dia tidak menyelesaikan janjinya, maka dia tidaklah terhalang dari surga. Artinya kalau ada orang sengaja tidak mau bayar, nah itu lain. Itu berarti memang dia melakukan satu perbuatan salah. Tapi kalau dia melakukan perbuatan utang dan tidak mau bayar, nah ini kena dalam ancaman ini. Karena ada keadaan-keadaan di mana orang boleh berutang, bukan tidak boleh. Boleh berutang. Karena misalnya kita kepepet, kena kebangkrutan, ditimpa kebangkrutan di usahanya. Sehingga terlilit utang sana sini, disita barang-barangnya. Dia mau hidup pun tidak bisa, mungkin mau makan hari itu tidak ada duitnya. Dia terpaksa utang, itu lain. Terpaksa utang karena tidak ada orang yang mau bantu dia. Untuk biaya operasi istrinya, operasi anaknya. Kalau tidak, mereka tidak terselamatkan. Itu semuanya teman-teman sekalian masuk dalam udzur-udzur gitu kan. Sekarang teman-teman sekalian kita masuk. Kalau Anda sendiri, ini sebagai penutupnya, kalau Anda sendiri ya, mau mendapatkan pahala, maka mudahkan mengutangkan orang. Kalau tadi kan itu ancaman bagi orang yang utang, tapi dia sebenarnya mampu, atau dia utang tapi tidak mau niat bayar. Nah ini ancamannya 2 poin ini bisa kena dia. Ancaman tadi sudah kita sebutkan. Tapi kalau orang utang dengan niat mau membayarnya, ya, dan memang dia tidak mampu, maka terbuka baginya pintu sampai dia mampu untuk membayarnya. Nah, sisi yang lain teman-teman, ini yang mungkin masih belum banyak tersentuh. Ada keutamaan khusus bagi orang yang mengutangkan orang lain. Bahkan memaafkan, ya, memberikan tenggang waktu. Salah satunya bisa pilih. Dia utangkan, maka setelah itu pilihannya adalah dia dibayar tepat waktu dan dia juga dapat pahala karena sudah beberapa hari dipakai uangnya. Kemudian yang kedua adalah dia memberikan tenggang waktu dan selama dia berikan tenggang waktu dia akan panen pahala seperti bersedekah sejumlah uang itu setiap harinya, ya, di masa tenggang waktu itu. Atau kalau dia berikan tenggang waktu tambahan maka seperti 2 kali lipat dia bersedekah dengan jumlah uang yang dia utangkan. Atau dia memaafkan. Ini lebih besar lagi pahalanya. Jadi supaya orang-orang juga nanti pada saat utang merasa ringan, maka utangkan buat mereka. Dan teman-teman sekalian perlu kita ketahui ya, dalam Islam ada 2 jenis investasi. Ada investasi yang memang kita mengambil keuntungan di sana, itu bisnis murni perdagangan. Jadi kita investasi di satu perusahaan atau di tempat teman kita, lalu kemudian kita sepakat berapa persentase keuntungannya. 50-50% misalnya, 60-40, 70-30, terserah berapa yang kita sepakati misalnya. Itu boleh. Ada yang kedua, investasi juga tapi tidak ada keuntungan, itu adalah utang piutang. Kapan dia berbunga, kapan dia bertambah sifatnya utang, maka jadi riba. Nggak boleh. Oleh karena itu pada saat kita mengutangkan orang cuma 3 opsinya. Kita tagih sampai kita dapatkan hak kita, atau pada saat waktu jatuh tempo kita ingatkan. Yang kedua kita berikan tenggang waktu kalau tidak mampu, atau yang ketiga kita maafkan.
Kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan suatu kesusahan atau kesedihan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Ya. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang memudahkan seorang muslim dalam keadaan atau seseorang dalam keadaan sulit, maka Allah akan mudahkan juga urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aib di dunia dan juga di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan terus menolong seseorang selama dia terus juga menolong saudaranya. Ya. Jadi sebenarnya kata kunci teman-teman, bantu orang lain, kita akan dibantu oleh Allah. Beri orang lain, kita akan diberi oleh Allah. Maafkan orang lain, kita akan dimaafkan oleh Allah. Seperti itu. Ya. Makanya waktu Abu Bakar menolak atau memberhentikan fasilitas kepada, sehingga saya namanya Muslim bin Abi Muslih ya. Ini sepupu Abu Bakar yang termasuk menyebarkan fitnah ifk atau fitnah Aisyah berzina radhiyallahu anha. Padahal tidak sama sekali. Maka Abu Bakar tadinya membiayai hidup orang ini. Lalu Abu Bakar memberhentikan karena tahu ini orang penyebar fitnah. Apa kata Allah SWT? Dan janganlah orang-orang yang telah diberikan kelebihan harta kepada kalian ya, memutuskan hubungan dengan atau adalah kerabatnya, gitu kan? Lalu Allah mengatakan di potongan ayatnya, "Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum." Tidakkah kalian ingin agar diampuni dosa-dosa kalian dengan kalian memaafkan orang? Maka Abu Bakar mengatakan, "Aku maafkan dia Allah." Lalu Abu Bakar mengembalikan nafkah untuk Muslih, sementara Muslih sudah memfitnah anaknya Aisyah radhiyallahu anha, fitnah anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhum ajmain telah berbuat zina. Kemudian teman-teman sekalian, kalau Anda utangkan orang, selain Anda terima di awal waktunya atau di waktu, Anda kalau belum maka Anda tenggang waktukan. Ya, sebagaimana tadi sudah saya sebutkan hadisnya, di mana Nabi SAW mengatakan kalau orang memberikan tenggang waktu seseorang yang sedang utang, maka dia akan diberikan 2 kali lipat dari pahala yang uang yang sudah dia sedekahkan atau pinjamkan itu. Anda misalnya utangkan 10 juta rupiah, 1 bulan nih misalnya. Ya, ternyata 1 bulan ini seperti Anda bersedekah setiap hari 10 juta. Di bulan kedua pada saat Anda awal bulan Anda tagih, dia bilang belum ada duit. Dia mohon-mohon supaya jangan ditagih dulu. Kita lalu berikan tenggang waktu yang baru. Yang terjadi apa? Pada saat kita berikan tenggang waktu yang kedua, ya, setiap hari kita seperti bersedekah 2 kali lipat dari uang tersebut. Dan ini investasi yang kedua yang tidak boleh ada keuntungan. Utang piutang. Dalam hadis Nabi SAW, kalau kita disuruh pun nagih dengan cara yang baik, jadikan sebagai ajang pahala. Kata Nabi SAW, "Rahimallahu rajulan samhan idza ba'." Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual. Tidak perlu sulit, mudahkan. Wa idza ishtara, dan kalau dia transaksi jual beli, kalau dia beli. Wa idza iqtada, dan kalau saat dia menagih utangnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2076. Tapi kan Ustaz, orang utang ini tidak bayar. Ya memang sudah umum begitu. Persentase orang bayar utang dengan orang tidak bayar utang lebih besar yang tidak bayar utang. Tapi Sa'ad radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi yang mulia, itu luar biasa. Beliau jeli sekali mencari celah-celah pahala. Maka beliau lakukan adalah bagaimana menggabungkan antara sedekah, memberikan utang orang lain, dan memaafkan utang tersebut. 3 sekaligus keutamaan yang dia kejar. Dan dia mengatakan, "Ya Allah, muliakanlah aku dengan harta-harta yang halal supaya aku bisa bersedekah di jalan-Mu." Maka yang beliau lakukan adalah, beliau teriak di atas rumahnya, karena pada saat itu belum ada medsos kayak kita sekarang. Lalu dia mengatakan, "Wahai muslimin, siapa yang butuh utang datanglah." Tentu dia tawarkan banyak hal, ya ditawarkan sembako kalau kita sekarang ya. Makanan pokok lah pada saat itu. Maka datanglah orang-orang berutang sama dia. Utang sekian, dikasih utang sama dia. Akadnya utang piutang. Di sini dia sudah dapat pahala utang. Mengutangkan orang. Ya, termasuk di sini misalnya seperti yang kita bacakan sekarang ya. Jadi memiliki piutang sama orang lain. Kemudian yang kedua, pada saat tiba waktu ya, pengembalian utang tersebut, maka dia mengatakan, "Pergilah, karena aku tidak akan mengambil apa yang sudah aku keluarkan di jalan Allah." Maksudnya dia memaafkan. Dengan begitu maka dia mendapatkan pahala sedekah. Jadi 3 pahala sekaligus.
Ibnu Hajar mengatakan bahwa dalam hadis ini terdapat dorongan untuk memberi kelapangan dalam setiap muamalah dan dorongan untuk memberikan kelapangan kepada atau ketika meminta hak dengan cara yang baik. Ibnu Majah menyebutkan dalam babnya khusus teman-teman sekalian, yaitu bab meminta dan mengambil hak dengan cara yang baik. Lalu dinukillah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba haqqan falyatrubhu fi afafin wafin atau ghairu wafin." Siapa yang meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan cara yang baik pada orang yang mau menunaikan ataupun orang enggan menunaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1965. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Khudh haqqaka fi afafin wafin atau ghair wafin." Kepada seseorang yang mau nagih utangnya kepada orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani, ambillah hakmu dengan cara yang baik pada orang yang mau menunaikan ataupun enggan menunaikannya. Nabi SAW mengatakan, "Man andhara mu'siran aw wada anhu adhallahu Allahu fi dhilli." Barang siapa yang memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim nomor 3006. Juga sabda Nabi SAW, "Man ahabba an yudhillahu Allah azza wa jalla fi dhilli falyanzur mu'sir aw liyadha anhu." Barang siapa yang ingin mendapatkan naungan Allah di mahsyar pada saat orang lagi kepanasan, tersiksa dengan panasnya matahari pada saat itu, dan sudah kita jelaskan di kondisi mahsyar di cerita tentang masalah neraka ya. Semoga Allah selamatkan kita. Nah, di situ ada orang yang dapat naungan nanti. Ada 7 golongan dan ini yang ke-8-nya. Sudah kita jelaskan 7 golongan itu ya. Yang ke-8 adalah di sini, barang siapa yang ingin mendapatkan naungan Allah, hendaklah ia memberi tenggang waktu bagi orang yang mendapatkan kesulitan untuk melunasi utang atau bahkan dia membebaskan utangnya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Abu Qatadah pernah memiliki utang pada seseorang, kemudian beliau mendatangi orang tersebut untuk menyelesaikan utang. Namun ternyata orang tersebut bersembunyi, tidak mau menemuinya. Lalu suatu hari ketika Abu Qatadah mendatanginya, kemudian yang keluar dari rumahnya adalah anak kecil. Abu Qatadah pun menanyakan pada anak tadi mengenai hal yang berutang. Lalu anak kecil itu menjawab, "Iya, dia ada di rumah sedang makan koziro, ya, atau khaziro." Lantas Abu Qatadah pun memanggilnya, "Wahai fulan, keluarlah. Aku dikabari bahwa engkau berada di situ." Orang tersebut kemudian menemui Abu Qatadah. Abu Qatadah pun bertanya kepadanya, "Mengapa engkau harus sembunyi dariku?" Orang tersebut mengatakan, "Sungguh aku adalah orang yang berada dalam kesulitan dan aku tidak memiliki apa-apa." Orang ini utang pada Abu Qatadah. Abu Qatadah pun bertanya, "Apakah betul engkau adalah orang yang kesulitan?" Orang tersebut mengatakan, "Iya betul." Lantas dia menangis. Orang itu menangis. Abu Qatadah pun berkata atau mengatakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsy yaumil qiyamah." Barang siapa memberikan keringanan pada orang yang berutang padanya atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapatkan naungan arsy di hari kiamat nanti. Nah, ini luar biasa gitu ya. Bagaimana orang yang melunasi utang, mengutangkan orang dapat pahala, membebaskannya dapat pahala, memberikan tenggang waktu dapat pahala. Jadi kita harus mudahkan itu, karena ada juga orang yang betul-betul membutuhkan masalah itu. Tapi ternyata dia menipu saya, "Ustaz, Anda dapat sesuai dengan niat Anda, dan niat bersedekah, Anda niat mengutangkan dapat pahalanya, dia niat menipu, dia akan dapat hukumannya. Dan Allah punya cara menggantikan rezeki Anda nanti itu." Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya dia mengatakan, "Man andhara mu'siran falahu bi kulli yawmin sadaqa qabla an yahilla ad-dain. Fa idza halla ad-dain fa andharahu kana lahu bi kulli yawmin mithlahu sadaqa." Ini dalam hadisnya sebenarnya disebutkan. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Majah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah. Senilai itu, setiap hari. Tadi saya bilang kalau 10 juta, dia akan seperti bersedekah 10 juta. Padahal sebenarnya dia mengutangkan 10 juta. Dalam 1 bulan, waktu yang dia kasih itu, setiap hari 10 juta, 10 juta modalnya, hasilnya, ya, keuntungan investasinya secara ukhrawiyah 300 juta. Karena setiap hari seperti sedekah 10 juta, kali 30 berarti 300 juta. Ya.
Barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan dia akan dinilai telah bersedekah. Jika utangnya belum bisa dilunasi lagi, lalu dia memberi tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap hari dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat dari nilai piutangnya tersebut. Ini luar biasa ini. Ya. Luar biasa gitu. Bahkan ada kisah teman-teman sekalian, ada orang disebutkan dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, kana tajiran yudayinun nas. فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. Ada seseorang pedagang suka mengutangkan orang. Lalu dia bilang sama pegawainya yang disuruh nagih, kalau itu orang susah, maafkan saja. Semoga Allah maafkan kita. Gara-gara itu Allah maafkan dia di hari kiamat nanti. Ya. Sebagaimana dalam riwayat lain dikuatkan, riwayat Imam Ahmad, yu'ta bi rajulin yaumal qiyamah fa yaqulu Allah unzuru fi amalihi. Akan datangkan seseorang di hari kiamat dan Allah mengatakan nilai. Ya, lihat amal-amalnya orang ini. Fa yaqulu rabbi ma kuntu a'malu khairan ghaira annahu kana li mal wa kuntu ukhalitun nas. Maka orang itu pun berkata, wahai Tuhanku, aku tidak memiliki amal-amal sebenarnya. Kecuali aku ingat betul, dulu aku suka, ya, atau aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Dan aku sering berbaur dengan orang-orang, mengetahui masalah mereka lalu mengutangkan mereka. Faman kana musiran yassartu alaihi. Siapa yang dalam keadaan sulit aku mudahkan buat dia. Waman kana mu'siran anzartu ila maisarah. Kalau orang itu adalah orang yang mudah untuk membayar, saya mudahkan buat dia. Dia bayar. Cash kah, dia berikan sebagian kah. Wa man kana mu'siran anzartuhu ila maisarah. Kalau dia dalam keadaan sulit maka saya tenggangkan, berikan tenggang waktu. Qala Allah azza wa jalla ana ahaqqu man yassara faghafara lah. Kata Allah Subhanahu wa taala, akulah sosok yang paling pantas, ya, untuk memaafkan, maka Allah pun memaafkan orang ini. Dan sekian banyak teman-teman sekalian dalil-dalil berhubungan dengan masalah ini. Yang kita yang titik beratkan sebenarnya adalah menambahkan informasi tentang masalah tadi. Ada orang memang ancaman untuk orang terlilit utang, tapi kita juga bisa mendapatkan keutamaan kalau mengutangkan orang lain. Allahu a'lam.